Hutan itu kan merupakan satu bentuk ekosistem di muka bumi ini yang punya peran penting bagi kehidupan sebetulnya. Manusia yang katanya merupakan khalifah di muka bumi ini, kan itu. Sehingga nasib flora, nasib fauna yang ada di muka bumi ini tergantung pada kita. Kalau kita bandingkan dengan orangutan, harimau, badak Sumatera, bekantan tidak sepopuler itu. Tidak misalnya kalau harimau punah terus kita mati gitu kan. Nah, itu kalimat-kalimat itu sering terucap oleh masyarakat awam gitu. Selamat datang kembali pemirsa Bening Podcast, kembali dengan saya Eka. Kali ini aku ditemani oleh Pak Sofyan ya. Dan kali ini podcast kita akan bicara tentang hutan ya. Nah, mungkin untuk Pak Sofyan supaya tidak ada salah pengertian, monggo saya silakan perkenalkan diri, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Eka yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk ikut berkontribusi dalam program podcast di lembaga ini. Saya Sofyan Iskandar, saya sehari-hari mengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa. Sebelumnya saya juga aktif di Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dulu sekarang Kementerian Kehutanan. Bidang saya adalah primatologi, dan saya terakhir-terakhir ini mendalami tentang bioekologi bekantan dan konservasinya. Pendidikan saya terakhir adalah S3 di program studi konservasi biodiversitas tropis Fakultas Kehutanan IPB. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas gitu. Terima kasih Pak, jelas sekali dan terima kasih atas waktunya menyempatkan diri ngobrol dengan aku, yang aku bukan orang hutan dan nggak tahu apa-apa. Jadi mohon maaf kalau ada yang nanti pertanyaan nampaknya kok gitu-gitu amat ya. Iya. Justru ini adalah ajang pembelajaran bersama gitu. Iya. Iya, betul. Nah, untuk podcast kali ini aku mau ini aja Pak, sebelum kita mulai aku sedikit cerita ya. Kan aku pernah buat podcast dengan Mbak Nofri nih. Iya. Ya, di situ aku iseng nanya ke Mbak Nofri, Mbak, kayaknya sebagai orang awam itu kayaknya banyak orang yang berpendapat bahwa kalau ada hutan berarti peradaban atau ya bangsa atau apa itu nggak maju. Sebaliknya kalau sudah maju ada kota itu pasti nggak ada hutan ya. Iya. Nah, moga-moga pemirsa pada melihat ya. Nah, kemudian salah satu simpulan dari obrolan itu adalah sebenarnya nggak harus seperti itu gitu. Iya. Bahwa hutan dan kota adalah suatu dikotomi ya, harus Iya. dipilih salah satu ya. Tapi itu bergantung kepada modelnya sebenarnya yang disebut maju itu apa gitu ya. Iya. Nah, hari ini aku pengen eksplorasi dengan Pak Sofyan ya, sebelum ya aku juga nggak tahu ya kita bisa mendefinisikan maju itu apa enggak, tapi sebaiknya sebelum ke sana kita ngobrol dulu tentang hutan gitu. Hutan untuk manusia, hutan untuk semuanya. Iya. Itu sebenarnya gimana sih? Dan mungkin nanti kan juga Bapak kan spesialisasinya bekantan ya. Iya. Mungkin dari situ ada juga cerita-cerita yang menarik bagaimana bekantan, manusia, dan hutan itu saling berinteraksi gitu, Pak. Iya. Iya. Iya, hutan itu kan merupakan satu bentuk ekosistem di muka bumi ini yang punya peran penting bagi kehidupan sebetulnya. Ya memang masih banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang menilai hutan itu tidak
punya arti apa-apa gitu. Sekedar kumpulan vegetasi pohon gitu yang tidak terlihat mempunyai fungsi, tidak mempunyai nilai ekonomi dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat nilainya, ada dua nilai tangible dan intangible. Nilai tangible memang terlihat. Berapa harga 1 meter kubik kayu, berapa harga buah-buahan dan sebagainya. Tapi ada nilai yang intangible yang tidak bisa serta-merta diukur dengan angka. Ya, seperti misalnya air, penyedia air. Air itu dari hulu ke hilir dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Udara. Dan akhir-akhir ini kan kita juga sedang terus mengkampanyekan terkait dengan karbon. Nah, dan hutan itu salah satu ekosistem yang bisa menyerap karbon, seperti itu. Nah, kondisi ini yang kita tidak pernah perhitungkan. Sebagai contoh, perusahaan air mineral saja, gitu ya, yang mengambil air bersumber dari satu sungai di gunung. Berapa meter kubik setiap hari air itu dimanfaatkan untuk diproduksi sebagai air mineral. Nah, seandainya suatu saat karena kelalaian manusia, hutan di hulu sungai tidak terpelihara, terjadi erosi, sedimentasi, air jadi keruh, dan sebagainya. Apakah produk minuman mineral itu akan sustain? Nah, gitu. Itu saja, itu yang paling mudah mengukurnya gitu ya. Jadi, sustainability, keberlanjutan si perusahaan air mineral tadi juga sangat bergantung kepada bagaimana kondisi sungai dan sumber mata air di hulu sungai tersebut. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira Pak gitu. Terkait dengan apakah kalau ada hutan tidak maju, ada kota maju, saya pikir itu tinggal dari sisi apa kita melihatnya. Ada sisi ekonomi dan sisi ekologi. Nah, sekarang ini pakar itu selalu mencari jalan tengah bagaimana fungsi ekologi hutan itu atau ekosistem itu bisa tetap berperan, namun juga nilai ekonomi masyarakat juga dapat diangkat. Gitu. Jadi win-win solution selalu ada. Gitu. Itu yang selalu dipikirkan oleh para pakar kita, pakar lingkungan, pakar ekonomi, pakar ekologi, seperti itu Pak. Gitu kira-kira. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya ringkas, ya. Jadi hutan itu kan ada tangible dan intangible ya. Iya. Jadi dan itu saling berkaitan ya. Saling berkaitan, ya. Bukan berkelindan ya. Jadi kalau hanya kita konsentrasi ke tangible-nya, intangible-nya nggak diurus, namanya tangible ini nggak akan ada. Gitu. Nggak akan ada, betul. Nah, bagaimana keseimbangan di antara dua itu, itulah yang harus jadi fokus perhatian ya. Untuk itu. Tapi ya ini sekedar komentar pribadi. Pak. Kayaknya manusia itu kayaknya lebih sering kepada yang tangible dan segera. Betul. Instan ya. Itulah instan, manusia betul. Seperti itu. Jadi tantangannya berat banget kalau berat. Ya. Karena bukan hanya sekedar bicara hal yang teoritis matematis. Oke, kamu hitung-hitung deh, sustainable apa enggak? Begitu jawabannya misalnya sustain, tidak sustain, tapi belum tentu manusia itu juga mau berubah. Gitu. Iya. Ya. Nah, jadi kembali ke sebenarnya ada tangible, intangible. Nah, supaya manusianya bukannya sekedar menghitung di atas kertas ya, dan supaya ada lebih perhatian ya atau lebih cinta kepada hutan. Mungkin Pak Sofyan bisa cerita nih tentang di hutan tuh ada apa sih, terus bagaimana itu sangat bermanfaat buat manusia, walaupun itu intangible. Iya, hutan tadi kan seperti saya bilang merupakan salah satu ekosistem alam yang ada di muka bumi ini. Di dalamnya terdapat berbagai kehidupan. Ada flora, ada fauna,
mikroorganisme dan sebagainya. Dan itu masing-masing punya peran yang sangat penting bagi jaring-jaring kehidupan di hutan tersebut gitu. Nah, salah satu yang berperan adalah bagaimana kehidupan fauna di hutan tadi. Fauna banyak mempunyai peran penting ekologis dalam mempertahankan sustainability keberlanjutan dari hutan tersebut. Seperti contoh misalnya orangutan, oa-oa, dan mamalia burung pemakan buah misalnya. Itu mereka punya peran penting sebagai penyebar biji. Buahnya dimakan, bijinya dibuang atau keluar melalui kotoran, terbawa oleh kotoran lagi. Nah, itu burung makan di pohon ini, nanti mungkin dia hinggap di tempat lain, lalu dia membuang kotorannya, biji jatuh, tanah tumbuh sebagai tumbuhan baru. Nah, itu salah satu peran ekologis penting bagi fauna mamalia. Lalu juga burung-burung pemakan nektar menjadi penyerbuk. Juga berajin serangga seperti lebah yang mengambil nektar, lalu dia petik bunganya terinikan dengan bunga sari, dan lalu juga penyeimbang lainnya adalah top predator tadi. Ada harimau, macan tutul, ular, burung-burung elang, burung-burung pemakan daging karnivor. Nah, itu juga penyeimbang. Satu saja mata rantai terputus, maka akan terjadi. Contoh yang sudah banyak adalah hilangnya ular di ekosistem buatan di persawahan. Bagaimana ular itu sebetulnya sebagai pengendali tikus, ya kan? Itu sudah sering dari mulai kita SD belajar tuh, itu sudah diajarkan oleh bapak ibu guru kita, gitu, SMP dan sebagainya. Nah, ketika ular itu hilang, entah diburu atau karena habitat sudah tidak cocok, maka tikus dengan serta-merta, karena tikus juga kan perkembangbiakannya cepat, Pak. Sekali beranak banyak anaknya, dan siklus reproduksinya cepat gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada predator, maka dia akan booming. Itulah mengapa tikus menjadi hama. Nah, seperti itu kira yang paling mudah melihatnya karena nampak di kenyataan gitu, di kenyataan hidup di itu. Nah, itu kira-kira yang yang bisa dijadikan contoh. Lalu juga bakteri-bakteri pengurai. Nah, kalau bakteri itu kan juga punya spesifik mikrohabitat yang cocok dengan mereka. Nah, bakteri pengurai itu penting. Kalau tidak, maka kayu tidak bisa membusuk, bangkai tidak bisa yang hewan yang mati tidak bisa terurai gitu kan. Nah, jadi siklus itu membuat satu rantai yang kalau satu atau dua rantai terputus, maka itu tidak akan menghilangkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, itu sudah banyak terjadi. Ya, okay. Gitu loh. Mungkin kalau dilihat dari sisi pandang seorang awam yang minim sekali pengetahuan dengan kehutanan gitu. Mungkin bisa dibilang begini ya, hutan tuh ada sebagai suatu ekosistem dengan segala penghuni di dalamnya ya, dari bakteri, mamalia dan seterusnya. Bagi seorang awam melihatnya hasilnya atau luarannya adalah mungkin yang Bapak bilang seperti air tadi, kemudian seperti kayu, dan kalau di dalam ekosistem itu terjadi disrupsi karena salah satu mata rantai terputus, berarti efeknya ya airnya mungkin jadi nggak bisa diminum lagi atau berkurang, atau kayunya nggak banyak lagi, membuat rumah, memasak dan sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Betul ya, gambarannya betul. Nah, dengan ada gambaran yang mungkin bisa supaya orang bisa lebih paham ya. Tapi kira-kira
Bapak kan menyebut misalnya uwa-uwa tadi ya, Hmm, ya, terus tadi ada juga tentang ular. ya, Nah, orang hutan juga pastilah semua orang mm-mm, tahu ya, bahwa itu adalah eh, yang dilindungi ya ya, karena ya. hampir punah. Tapi bagaimana dengan apakah itu aja atau khusus tadi aku menyebutkan bahwa bekantan ini kayaknya juga menarik juga nih. Gimana sebenarnya ceritanya kalau tentang bekantan itu sendiri? Iya. Nah, bekantan merupakan salah satu jenis primata yang ada di Indonesia dari kurang lebih 62 jenis spesies primata di Indonesia. Dan bekantan itu eh, merupakan primata endemik, hanya ada di Kalimantan. Hmm. Baik Kalimantan Indonesia maupun Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Ya. Nah, spesifiknya lagi bekantan ini eh, habitat utamanya adalah di lahan basah. Hmm. Dari mulai mangrove, gambut, ekosistem rawa, suka di lahan basah dan tepi-tepi sungai seperti itu. Bekantan itu hidup berkelompok dan berkembang biak di. Nah, populasinya saat ini semakin terancam. Terakhir data tahun 2004 2005 itu eh, ada sekitar 25.000 saja populasi bekantan yang tersebar di, ini yang data di Indonesia ya, Kalimantan Indonesia sekitar di sekarang 5 provinsi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara. Dan kebanyakan dari eh, mereka itu hidup di habitat-habitat yang di luar kawasan konservasi. Misalnya di kawasan lindung, daerah sempadan sungai yang notabene sudah diokupasi oleh masyarakat sebagai ladang, bahkan di areal tambang, areal kerja sawit, dan banyak dari habitat itu sudah mulai terfragmentasi dalam luasan yang tidak besar, terfragmentasi, terisolasi. Nah, jadi kehilangan dan kerusakan habitat itu merupakan yang paling utama bagi ancaman kepunahan bekantan, baik kepunahan lokal maupun kepunahan secara menyeluruh gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, karena habitatnya itu banyak di luar kawasan konservasi, sehingga dalam pengelolaan konservasi habitat juga tidak saja jadi eh, tanggung jawab pemerintah atau kewenangan yang di Kementerian Kehutanan saja, tapi juga kita perlu tangan yang lain, pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten dan provinsi, masyarakat, gitu kan, untuk juga ikut peduli gitu, bagaimana menyelamatkan bekantan tanpa harus mengurangi hak mereka dalam mengelola kawasan tersebut. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Padahal itu yang paling sulit ya. Iya, iya. Jadi memang kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada pimpinan daerah terutama ya. Karena diperlukan political will yang kuat. Oke. Karena tadi semua kawasan tadi punya nilai ekonomi. Kawasan tambang, kawasan sawit, ladang dan sawah masyarakat, itu semuanya nilai ekonomi tinggi. Nah, kalau berbagi gimana? Nah, makanya pola-pola restorasi habitat di luar kawasan konservasi itu terus dikaji, terus dicoba gitu ya. Dan bahkan eh, kita terus berpikir bagaimana memanfaatkan kehadiran satwa liar ini supaya juga mendapatkan nilai ekonomi. Jadi konsep-konsep misalnya pengelolaan apa bekantan berbasis ekowisata. Jadi, jadi
bekantan atau jenis bintang lain itu menjadi salah satu daya tarik objek wisata. Iya. Dan kegiatan itu kita kemas sebagai kegiatan ekowisata di satu kawasan dikelola oleh masyarakat atau oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu destinasi wisata di daerah tersebut. Dan itu bisa melibatkan banyak kelompok masyarakat, dari mulai jadi tour guide, karena kebanyakan itu di lahan basah, mungkin juga penyewa perahu, karena transportasi untuk itu. Terus juga penjual jasa seperti homestay, penyedia warung makanan, warung souvenir, dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, maka mudah-mudahan konservasi bekantan di luar kawasan konservasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu saja ya, ekowisata berbasis satwa liar, berbasis bekantan. Masih banyak yang lainnya, pola-pola agroforestry kita kembangkan dan sebagainya. Ya, mungkin juga perlu sosialisasikan bahwa bekantan itu juga merupakan salah satu mata rantai dalam ekosistem yang menunjang kayak tadi Bapak bilang, supaya nanti yang tangible-nya bisa didapatkan, air atau kayu dan segala macam ya. Iya, Supaya orang tuh peduli, iya, hanya dari sisi peduli karena ada aturan aja gitu. betul. Tapi karena peduli, karena memang sadar itu juga mempunyai manfaat Betul. intangible Iya. buat masyarakat Iya, sekitar iya, gitu. iya. Dan aku rasa itu yang justru paling susah. Nah, itu yang kita berusaha mengenalkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti, oh ternyata bekantan atau jenis satwa yang lain yang ada di situ bisa mendatangkan nilai juga gitu buat mereka, nilai kehidupan buat mereka gitu. Nah, selain itu juga kita perlu meyakinkan para pimpinan di daerah bagaimana kegiatan-kegiatan program konservasi ini juga bisa mendatangkan uang gitu ya, bagi daerah melalui PAD, retribusi dan sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu meyakinkan sehingga mereka mensupport, oh ternyata dengan melestarikan kawasan ini, dengan melestarikan flora faunanya, bisa menjadikan satu objek ekonomi bagi daerah gitu loh. Seperti itu kira-kira. Iya, paham. Tapi aku dengar-dengar nih, Iya, iya. katanya bekantan ini nggak sepopuler orang hutan gitu ya. Itu salah satu kekurangannya juga ya. Iya, memang kalau kita bandingkan dengan orangutan, harimau, badak Sumatera, bekantan tidak sepopuler itu, tidak seseksi itu. Gitu. Sehingga memang kita perlu tangan-tangan orang lain untuk ikut juga mengangkat bekantan ini dan juga satwa lainnya untuk bisa menjadi terkenal seperti orangutan, gitu, bisa mendapatkan perhatian yang lebih. Gitu. Karena terus terang menjalankan program-program konservasi itu memang costly Pak ya gitu ya. Buang duit kalau orang bilang buang duit buat apa sih gitu, buang duit gitu loh. Tapi tadi kita kan tidak bisa juga melepaskan dari keberadaan manusia. Kita sebagai manusia yang katanya merupakan khalifah di muka bumi ini. Kan gitu. Sehingga nasib flora, nasib fauna yang ada di muka bumi ini tergantung pada kita, manusia sebagai khalifah gitu. Mau diapakan. Nah, tapi kehancuran itu juga akan dirasakan oleh si khalifah tadi kalau kita tidak bisa mengelola dengan bijak alam ini. Gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Berat banget. Karena tentu orang mungkin pernah mendengar atau sering mendengar hal itu, tapi kembali ya mereka mungkin melihatnya yang tangible aja ya. Iya, betul. Urutannya gimana kok yang intangible nggak usah dipikirin, nggak kelihatan kok. Selama ini kita juga baik-baik aja gitu. Iya.
Ya betul, itu betul. Karena tadi masyarakat kota misalnya gitu nggak tidak semua paham akan bagaimana siklus rantai ekologi dan itu. Seperti misalnya sudah ada program konservasi. Kalau ini punah maka emang kalau misalnya kalau harimau punah terus kita mati gitu kan. Nah, itu kalimat-kalimat itu sering terucap oleh masyarakat awam gitu. Tapi bagaimana si harimau itu punya peran di hutan, punya peran ekologi. Nah, itu kita tidak merasakan langsung gitu karena kita di kota gitu. Tapi bagi keberlanjutan hutan Ya itu penting. karena hal itu orang bilangnya buang duit buat apa sih gitu ya. Justru itu makanya perlu emang mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara dan sekarang semuanya sudah memungkinkan kita berkampanye lewat berbagai media termasuk medsos dan segala macam dan insya Allah saya yakin ini akan berjalan dengan baik. Oke, kalau gitu saya rasa ini menarik banget kayaknya. Sebenarnya banyak yang dikupas ya, tapi waktu juga lah ya. Iya. Yang sementara mungkin kita ketemu saat ini dengan waktu yang ada, tapi bisa dilanjutkan mungkin ke pertemuan-pertemuan yang lain. Baik. Tapi sangat menarik ya Pak, ini bagaimana menyeimbangkan antara yang tangible dan intangible. Ya. Dan itu semua kembali ke adalah manusianya sadar nggak dia itu khalifah apa bukan? Iya. Sadar hal ini. Iya. Itulah dari sisi yang paling dalam supaya semua itu bisa ada keseimbangan. Iya. Oke, Mas Sofyan, terima kasih Baik. atas pertemuannya hari ini dan Terima kasih sama-sama. menyempatkan datang ke sini bertemu saya dan merekam podcast ini. Sama-sama. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Ya. Terima kasih pemirsa.